Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Kartikawati dengan NPM 21150610844. Di sini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana kita dapat mencari data login menggunakan aplikasi Wireshark pada website dengan protokol HTTP. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan inti terkait bagaimana cara kita menemukan data login pada Wireshark, izinkan saya untuk menjelaskan terkait apa itu protokol HTTP. Nah, HTTP atau biasa disebut dengan Hypertext Transfer Protocol itu merupakan protokol standar untuk mengirim dan menerima data di website. Nah, jadi ini nantinya protokol ini akan digunakan untuk memindahkan informasi antara web server dan web browser seperti itu. Nah, HTTP ini sendiri menggunakan model client server di mana web browser bertindak sebagai klien yang meminta data dari server dan server web bertindak sebagai host yang menyimpan dan mengirimkan informasi yang diminta oleh klien. HTTP sendiri menggunakan port 80 sebagai port standar untuk komunikasi. Namun untuk mengamankan komunikasi, HTTP perlu menggunakan protokol HTTPS atau HTTP Secure. Jadi bedanya HTTP dan HTTPS itu sendiri yaitu terkait keamanannya. Untuk HTTPS itu merupakan versi aman dari HTTP seperti itu karena HTTPS itu menggunakan SSL atau TLS untuk menginskripsi data yang dikirim antara server dan klien sehingga nantinya akan mengurangi resiko peretasan dan pengintaian data. Nah, kita bisa mulai untuk mencari data login pada aplikasi Wireshark. Nah, untuk contoh dari web HTTP yang akan saya gunakan di sini yaitu adalah website dari docplayer.info. Nah, dari website ini merupakan salah satu contoh website dengan protokol HTTP dan yang mana pada website ini kita memerlukan info login seperti itu. Jadi untuk yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu Wireshark yang ada pada komputer. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu Wireshark akan berjalan. Nah, kemudian kita buka website HTTP tadi dan kita coba login. Kita klik masuk. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan email dan kata sandi yang kita gunakan untuk login ke akun kita, akun website blog player kita. Nah, jadi karena di sini tadi saya sudah eh, mempunyai akun pada website ini, jadi kita bisa langsung gunakan. Kemudian kita checklist, dan kita verify. Oke, kemudian kita langsung bisa login. Nah, ketika kita berhasil login, maka pada bagian profil akan muncul username kita seperti ini. Nah, setelah itu kita coba buka website aplikasi Wireshark kita. Nah, di sini karena kita menggunakan website dengan HTTP, jadi kita bisa langsung berhentikan terlebih dahulu eh, aplikasi Wireshark yang sedang berjalan. Kita stop. Kemudian kita stop karena kita ingin memudahkan saat pencarian. Nah, di sini kita coba ketik HTTP. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita bisa cari terkait eh, info yang akan kita gunakan. Nah, di sini info login yang kita cari, itu kita bisa mencari dengan cara membaca kata kunci yang ada seperti itu. Nah, di sini saya menemukan terkait login. Dan di sini karena saya menggunakan WiFi untuk source-nya, IP-nya yaitu 192.168.1.4 yang mana ini merupakan IP address dari laptop atau perangkat yang saya gunakan.
Kemudian di sini ada destination dengan IP 138.201.30.168. Ini kita bisa langsung klik 2 kali. Nah, akan muncul terkait isi dari source yang tadinya kita temukan. Nah, di sini untuk menemukan data login yang kita gunakan, kita bisa klik pada bagian eh, transfer protokol seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan cari terkait login. Apakah sudah ada? Jika belum ada info login di sini, maka kita bisa cari pada di bagian source atau frame yang lain. Seperti itu. Kita coba. Nah, di sini terdapat HTML form URL encode. Nah, di sini itu nantinya merupakan info dari login user dan password yang kita gunakan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya di sini terdapat email yang saya gunakan yaitu email ini, kemudian ada password yang saya masukkan juga. Nah, di sini ternyata pada bagian info login yaitu username dan password yang kita gunakan itu terdapat pada yang bagian 1145. Nah, karena ini tadi menggunakan HTTP, jadi keamanannya tidak seaman ketika kita menggunakan website HTTPS. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.